dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan ya. Nah, di video kali ini kita akan sejenak berbincang ria, seperti itulah. Sombong amat. Berbincang ria dengan salah seorang frater yang tentunya Frater Keuskupan Agung Palembang. Nah, siapakah frater ini? Ya nanti biarkan fraternya berkenalan sendiri seperti itu. Jadi untuk lebih lengkapnya tonton video ini sampai habis dan jangan lupa share, komen dan subscribe. Bantu channel Frater Keuskupan Agung Palembang untuk lebih berinovasi dan lebih berkembang lagi. Let's go. Let's go. Nah, guys, inilah frater yang akan kita ajak bincang ria seputar panggilan dan aktivitas yang mungkin kami jalani di sini nantinya. Dan untuk lebih jelasnya mungkin bisa kenalan ya, seperti itu. Jadi mungkin nama, asal paroki, lalu tingkat berapa, seperti itu. Ya, frater. A few moments later. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama lengkap saya Frater Yusuf Advent Papahang, berasal dari paroki Santa Maria Assumpta Mojosari Belitang BK 9. Sekarang berada di tingkat 2. Nah, jelaskan berarti bahwa frater ini berasal dari paroki Mojosari. Mungkin bagi OMK atau OMK dan umat sekalian yang ingin berkenalan dengan beliau nanti bisa japri lah seperti itu ya. Jadi tidak usah segan atau apa, kita ngobrol ringan di entah ketika ketemu di luar atau di sosmed seperti itu. Nah, nampaknya kelihatan sekali bahwa frater ini sangat gembira gitu ya. Terlihat dari aura-auranya dengan badannya subur. Ya bukan berarti saya yang kurus ini tidak bahagia seperti itu, tapi kan setiap orang berbeda-beda seperti itu. Sombong amat. Nah, untuk pertanyaan pertama nih frater, tingkat 1 kemarin tuh fokusnya sebenarnya ngapain aja, lalu sekarang kan udah masuk tingkat 2. Nah itu apakah studi juga yang jadi fokusnya atau ada kegiatan sampingan lainnya seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Untuk tingkat 1 yang sudah saya lalui dan kita bersama lalui, untuk titik fokus yang pertama memang dalam studi, namun kita kembali kepada diri kita masing-masing, begitu kan. Jadi bukan hanya studi, namun juga jasmani, kerohanian, semua terbimbing. Bukan berarti ketika kita boleh dikatakan studi namun meninggalkan segala sesuatu yang mungkin itu menjadi kebutuhan kita, kebutuhan khusus kita. Bahkan bila tidak dipenuhi mungkin bisa terjadi hal-hal yang berpengaruh besar, terutama bagi para kaum terpanggil seperti itu. Jadi kalau ditanya titik fokus, ya apa yang menjadi syarat, apa yang menjadi tuntutan utama kita sebagai calon imam, yaitu semua yang menjadi titik fokus. Dari studi, kerohanian. Jadi segala sesuatu yang ada di seminari ini sebaiknya kita hidupi, sehingga apa yang menjadi diri kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, kita harus mengikuti segala sesuatu aturan yang ada di seminari tinggi ini, begitu. Jadi intinya harus taat seperti itu frater ya. Taat. Ya. Oke. Nah frater, ngomong-ngomong frater ini kan ada beberapa tingkat yang libur ini kan. Ya. Tapi kok frater masih tenang-tenang di sini? Apakah masih betah atau memang ada apa seperti di tempat ini seperti itu? Bisa diceritakan frater? Ya, begini. Ketika mungkin teman-teman, bukan hanya saya, mengalami hal yang serupa atau hal yang sama dengan saya gitu. Padahal ketika selesai menjalani masa tahun orientasi rohani itu
kita libur dan bertemu dengan keluarga diizinkan seperti itu. Namun dengan adanya wabah COVID-19 yang sangat membahayakan bagi diri kita juga, bagi semua orang yang ada di bumi ini, begitu, staf lebih menginginkan kita tinggal di sini daripada kita pulang. Namun kita merepotkan banyak orang atau bahkan kita harus karantina, swab dan lain sebagainya, begitu ya. Dengan berada di tingkat 1 lalu naik ke tingkat 2 saat ini, memang boleh dikatakan kita libur, teman-teman kita libur, tetapi kita memang libur namun tetap tinggal di tempat ini. Libur bukan berarti berhenti dalam berhenti dari segala sesuatu, namun kita libur di sini ya kita bekerja, kita berdoa, kita melakukan kegiatan-kegiatan walaupun hanya di kompleks ini, begitu kan. Kata para calon imam pasti kenal dengan kata ora et labora, berdoa dan bekerja, gitu lah. Oke, mantap Frater. Jadi kira-kira sudah berapa tahun Frater nanti kalau nggak jadi pulang ini, udah berapa tahun nggak ketemu keluarga seperti itu? Dari tahun rohani 10 bulan, lalu tambah lagi di tingkat 1 tahun, lalu di tingkat 2 1 tahun lagi jadi 3 tahun. Nah, kemungkinan tahun ketiga, tahun akhir tingkat 3, tingkat 2 baru bisa pulang. Waduh, Gitu. berarti perjuangan kali Frater ya, menahan perasaan rindu dengan orang-orang yang disayangi, terutama di rumah sana ya. Karena sebagai calon imam mungkin ini menjadi suatu hal yang perlu kita renungkan, perlu kita refleksikan, seperti itu. Ketika kita nanti menjadi seorang imam, tentu kita tidak bisa sewaktu-waktu kita pulang dan jumpa dengan keluarga, begitu. Dan masih banyak hal yang kita peroleh di tempat ini ketika kita tidak pulang. Yang pertama, kita bisa lebih mengenal lingkungan kita ini sebelum tahun ajaran atau sebelum tahun ajaran dimulai, gitu. Yang kedua, kita lebih dekat dengan abang-abang tingkat kita, karena dari tahun ke tahun mungkin baru tahun kita inilah yang mengalami suatu hal yang mungkin kalau kita pikirkan tidak enak, tapi ada dampak positifnya untuk kita semua, gitu. Oh, berarti masih ada pesan positif yang bisa diambil Frater ya. Nah, kalau kata Dilan itu, biar aku saja kamu tidak akan kuat. Dan jadi biar Frater ini saja yang tidak liburan, gitu ya. Iya. Biar kalian nanti tidak kuat, seperti itu. Nah, apakah selama liburan ini Frater masih berleha-leha, bersantai-santai, atau dalam tanda kutip Frater memang mencari atau menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti itu? Ya, begini. Jadi selama liburan ini sudah saya katakan dari awal tadi, libur bukan berarti berhenti dari segala sesuatu. Nah, di saat pandemi ini kita liburan, dalam tanda kutip tidak ada amblasio atau jalan-jalan keluar, kita manfaatkan waktu itu dengan baik. Mungkin dengan menanam sesuatu, bersih-bersih di unit, lalu pokoknya selalu mencari kegiatan sehingga muncul rasa bahagia. Karena orang yang merasa diri tidak pernah bahagia, orang tersebut tidak bisa mengolah diri atau itulah pokoknya kan. Mendalam Frater ini ya. Itulah pokoknya kan. Oke, jadi Frater ini pastikan ada rasa kecewa atau mungkin di dalam hati menggerutu sebenarnya karena tidak liburan. Apakah kelas itu masih berkecamuk melihat entah abang-abang kelas Frater yang bisa liburan bareng keluarga terus sana kemari seperti itu kan? Nah, begini. Walaupun saya tidak libur tapi teman-teman yang lain liburan, mungkin ya dari diri saya awalnya merasakan bahwa
ya ada rasa iri mungkin karena yang dari tahun ke tahun selesai tahun rohani pulang ke rumah jumpa keluarga, saudara-saudari seiman dan semuanya pokoknya ada di rumah. Lalu ketika tahun kita kok tidak pulang begitu kan? Kaget sebenarnya. Sebenarnya ada kalau bahasa Batak itu tarsonggot gitu kan? Tersonggot para sobat. Tarsonggot gitu kan? Nah, terkejut. Kenapa harus kami yang tidak pulang kan? Gitu kan? Harus kita yang tidak pulang begitu kan? Namun jika kita mampu merenungkan, merefleksikan keputusan para staf, sebenarnya para staf itu cinta kepada kita. Karena apa? Para staf itu takut apa? Takut kita terkena COVID begitu. Makanya kita stay di Seminari Tinggi. Dan ketika kita tinggal di Seminari Tinggi atau stay di Seminari Tinggi ini, banyak kegiatan-kegiatan yang kita isi, lalu aktivitas bersama. Walaupun kita ya hanya di kompleks Seminari Tinggi, tidak boleh ambulansio keluar ke taman kota atau ke pajak, belanja kan belum bisa seperti itu. Tapi kembali lagi kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita memanfaatkan waktu kosong ini dengan baik, dengan segala sesuatu waktu itu dimanfaatkan sebaik mungkin dan menghasilkan sesuatu yang bermakna, membahagiakan dan begitu. Intinya meskipun tidak pulang kampung tapi perasaan di sini tetap gembira. Gembira. Jadi kuncinya satu para sobat, yaitu gembira. Nah, 3 tahun tidak pulang itu menurut saya brother ya, itu sungguh pengalaman yang luar biasa, bisa dibilang menyedihkan, karena apalagi orang-orang yang dekat dengan kita, entah orang tua atau teman dan sanak saudara itu kan tentu sangat merindukan kedatangan kita. Tapi kok malah kita nggak pulang nih, seperti ya nasib lah seperti itu. Jadi apakah ada makna yang bisa diambil dari pengalaman tidak libur ini? Jika ya, katakan ya, atau tidak, katakan tidak brother. Maksudnya makna atau misteri yang bisa kita petik bersama seperti itu. Jika ditanya apakah ada maknanya begitu kan? Ya. Saya jawab ada. Maknanya ada. Sudah saya bilang dari awal, sudah saya katakan dari awal. Dan mungkin di sisi lain kita mengambil bahwa tidak pulang ini adalah suatu hal yang negatif begitu. Ya. Tapi kembali kepada diri kita masing-masing, bahwasanya para staf lebih menyayangi kita seperti itu, agar kita tetap stay di Seminari Tinggi, agar kita tetap sehat, karena kondisi di luar yang sangat luar biasa karena adanya COVID-19 ini. Jadi selain manfaatnya kita sehat, kita tinggal di tempat ini, kita juga lebih mengenal lingkungan ini lebih cepat, lebih paham mana tempat yang ada di Seminari Tinggi, mengenal lingkungan yang ada di sini, lalu juga mengenal abang-abang atau kakak-kakak kelas kita yang ada di tempat ini begitu. Nope. Jadi begitu mantap reflection dari Frater Advent ini terkait dengan ketidakpulangannya atau tidak pulang kampung seperti itu. Untung Frater Advent ini mantap dalam berefleksi, jadi segala pengalaman bisa diolah dengan baik oleh beliau ini. Nah, untuk dari Frater Advent sendiri, apakah ada pesan dari Frater untuk umat di luar sana yang mungkin masih merasakan kengerian atau sikap takut terhadap COVID ini yang semakin merajalela seperti itu? Ya baik, Frater, pesan saya untuk umat yang ada di luar sana, tetap selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker, cuci tangan, tetap jaga kebersihan, taati PBB. Ternyata tidak tahu. Tetap taati protokol kesehatan. Nah, untuk seluruh umat tetap selalu jaga kesehatan,
taati protokol kesehatan, makan banyak, Waduh, biar makmur. istirahat yang cukup, minum cukup, pokoknya taati semua protokol kesehatan. Dan kunci pertamanya adalah tetap selalu bahagia. Memang pandemi ini sangat luar biasa, namun kita usahakan hadapi semua ini dengan penuh kebahagiaan, maka segala sesuatu itu akan terhilangkan, gitu kira-kira ya. Jadi tetap selalu bahagia, ceria, dan selalu terus menghibur diri, mencari kebahagiaan. Bagaimana saya tidak menderita sehingga muncul penyakit begitu. Sebenarnya penyakit itu muncul ya dari kita sendiri. Karena apa? Karena kita tidak bisa menghibur diri kita. Kita selalu berpikir bahwa bahaya muncul dalam diri saya, bahaya muncul dalam diri saya. Covid hilangkan itu semua. Kita boleh takut, namun kita tidak boleh khawatir, karena dari kekhawatiran yang luar biasa ini akan muncul benih-benih penyakit. Seperti itu. Jadi untuk pesan untuk seluruh umat yang ada di luar sana, tetap selalu jaga protokol kesehatan dan jangan lupa bahagia. Selalu menghibur diri, ceria, dan isi kegiatanmu dengan aktivitas. Meskipun berada Dalam situasi yang mencekam. dan berada dalam situasi yang mencekam, dan tetap berada di rumah, stay at home, Wah, kan? stay at home. Stay at home begitu. Di rumah ya cari-cari aktivitas, mencari aktivitas. Seperti itu. Jadi perlu diingat, kata kuncinya itu cuma satu dari Patratmen, bahagia. Kalau bahasa kerennya itu hashtag jangan lupa bahagia. Kan? Nah, tak terasa perbincangan kita sudah sampai di penghujung. Jadi salam kami dari para frater kapal. Semoga kita semua umat beriman, secara khusus bagi Keuskupan Agung Palembang, tetap sehat dan selalu mematuhi peraturan protokol kesehatan, serta jangan lupa untuk tetap bahagia seperti yang dikatakan oleh Frater Advent. Demikian, dan tunggu video-video kami selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.